Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kali ini kembali akan membahas seputar eh, guru PAI yang insya Allah sebentar lagi akan PPG. Oke, kali ini saya ingin memperkenalkan modul-modul PPG daring ya, karena sampai saat ini PPG itu memang lebih efektif daring, tentunya dengan tujuan menuntaskan guru-guru yang dalam jabatan. Karena nanti konsep PPG itu sebenarnya tidak ada lagi dalam jabatan, maka PPG itu nanti konsepnya akan sama seperti profesi-profesi yang lain. Jadi sebelum menjadi guru, maka dia wajib lulus pendidikan profesinya. Bapak Ibu silahkan cek di profesi yang lain itu dia tidak ada boleh mengabdi sebelum dia lulus pendidikan profesinya. Contoh misalnya di dokter misalnya, tidak boleh tiba-tiba lulus kedokteran dia menjadi dokter, maka dia harus mengikuti pendidikan profesi wajibnya. Nah, terus lagi dengan hukum juga itu tidak bisa dia menjadi tiba-tiba menjadi pengacara ketika lulus SH, maka harus pendidikan lagi. Begitu juga dengan profesi yang lain. Nah, guru juga nanti akan seperti itu ke depannya. Makanya muncullah pendidikan profesi guru prajabatan. Jadi nanti sebelum dia jadi guru, maka dia harus mengikuti PPG dulu. Nah, jadi prajabatan itu orang yang belum menjadi guru. Bahkan di situ syaratnya belum terdaftar di Simpatika dan di Dapodik. Nah, oke, kembali ke materi utama kita yang ingin saya bahaskan kali ini adalah memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru agama Islam tentunya yang mengajar di sekolah umum itu sebutannya itu pai pada sekolah. Jadi untuk di modul di profesional sesuai kompetensi kita itu ada 6. Nah, ini di layar Bapak Ibu bisa lihat. Di sini urutannya akidah, akhlak, Quran dan hadis, pendidikan agama Islam kontemporer, terus lagi ada modul fikih, ada modul SKI atau sejarah kebudayaan Islam, dan struktur keilmuan PAI. Nah, ini Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu PPG, jadi nanti jangan heran setiap modul itu tidak berurutan dengan sesuai dengan sistematika keilmuan di dalam agama Islam itu. Kalau keilmuan itu kan urutannya tentu akidah. Setelah akidah itu Al-Quran dan hadis urutannya. Harusnya kan setelah Al-Quran dan hadis, modul pertama akidah, modul kedua Al-Quran dan hadis. Nah, modul ketiganya itu fikih, nah atau SKI. Nah, lah kita dulukan fikih. Nah, berikutnya adalah SKI. Nah, barulah misalnya Islam PAI kontemporer, dan terakhir keilmuan PAI. Nah, urutannya yang jelas akidah itu nggak ada di belakangan. Kalau berdasarkan sistematika keilmuan atau pembelajaran dalam agama Islam itu pasti akidah dulu, akidah dan akhlak maksudnya. Nah, barulah Al-Quran dan hadis. Nah, nomor 1, nomor 2 ini jarang di bawah gitu. Jika kita belajar. Nah, namun di dalam PPG itu kan beda, Bapak Ibu. Jadi PPG itu pendidikan profesi guru. Nah, bukan pembelajaran biasa. Dia sudah pembelajaran ke pro, karena kan akan menjadi profesional, guru profesional. Jadi nanti Bapak Ibu jangan heran jika nanti yang didahulukan itu pedagogik misalnya. Nah, ini kan profesional. Misalnya nanti yang didahulukan PAI kontemporer. Ya, masuk akal saja. Karena Islam di kontemporer ini juga membahas hal-hal yang lama. Dan juga banyak berkaitan dengan akidah maupun akhlak. Dan semuanya. Nah, jadi seperti itu. Atau misalnya SKI. Nah, jadi nanti
Dia juga akan membahas tentang sejarah-sejarah, di antaranya kan Nabi Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dan berurutan. Terus lagi Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampailah ke para apa namanya penyebar Islam di benua-benua. Itu dia urutannya. Nah, walaupun tidak spesifik, misalnya membahas akidah dan akhlak. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tidak seluruh Indonesia itu wajib akidah dulu, tidak. Jadi setiap kampus punya wewenang dan punya apa namanya hak masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi 6 untuk modul profesional sebagai guru agama Islam yang Bapak Ibu nanti akan pelajari. Oke, kita pindah ke modul pedagogik. Nah, ini. Untuk modul pedagogik sampai sekarang itu tidak berubah, masih lagi 4. Nah, ini. Yang pertama adalah teori belajar dan pembelajaran. Nah, yang kedua modul perkembangan peserta didik. Yang ketiga pengembangan profesi guru. Yang keempat adalah evaluasi pembelajaran. Nah, untuk pedagogik, untuk profesional saya yakin Bapak Ibu sangat menguasai, tidak diragukan lagi karena sesuai dengan jurusannya masing-masing. Tapi untuk pedagogik ini memang lumayan merepotkan Bapak Ibu. Ini aslinya modul ini sebenarnya ada 8 Bapak Ibu. Jadi dari 8 itu diambillah 4 pedagogik itu. Jadi nanti Bapak Ibu modul pedagogiknya ini jadi belum tentu sama Bapak Ibu. Saya contohkan di sini tidak ada modul apa namanya pembelajaran abad 21. Nah, di beberapa tahap itu kalau tidak salah saya ya Bapak Ibu, PPG tahap 1 sekitar tahun 2022 atau 2023 itu menggunakan modul yang dipakai salah satunya adalah pembelajaran abad 21. Nah, itu kan apa namanya kewenangan kampus dan juga panitia untuk menentukan modul pedagogik. Jadi seperti itu. Jadi tidak baku yang ada di sini. Modul aslinya itu dia sebenarnya ada 8 Bapak Ibu. Jadi jika misalnya PPG itu normal, jadi modulnya itu ada 16 Bapak Ibu. Nah, itu yang saya tahu. Yang PPG tahun 2018 dan 2019. 2020 tidak ada PPG karena Covid. Kalau untuk dinas dia ada PPG. Jadi PPG daring itu mulai tahun 2021. Nah, itulah saya angkatan pertamanya. Jadi memang pokoknya stres Bapak Ibu, sangat repot karena kita belum terbiasa. Nah, walaupun kita sudah hampir 1 tahun pada saat itu daring, tahun 2020-nya. Tapi apa namanya dengan PPG itu berbeda, tugasnya banyak sekali. Nah, nanti Bapak Ibu akan merasakannya akan PPG. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan lulus tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini 4 modulnya. Jadi memang sangat berat Bapak Ibu. Khususnya untuk saya. Jadi kita kadang sulit membedakan materi yang dibahas ini, materi masuk dalam teori-teori modul yang mana gitu. Karena nanti dia akan mirip-mirip. Contoh misalnya teori belajar dan pembelajaran itu kan nanti akan apa namanya akan ada nanti di evaluasi pembelajaran, di pengembangan peserta didik, atau misalnya pengembangan profesi guru. Kalau di sini lebih kepada undang-undang sih guru. Nah, kalau di profesional sudah jelas tidak mungkin masalah zakat misalnya tidak mungkin pembahasan tentang SKI, akidah akhlak atau hadis. Nah, kita sudah mengetahui tentang profesional itu. Misalnya membahas tentang Khulafaur Rasyidin, kan tidak mungkin masuk dalam fikih, masuk dalam Al-Quran hadis. Nah, itu sudah tahu kita materi tentang SKI. Nah, tapi kalau pedagogik ini kan teori-teori belum begitu familiar. Tapi Bapak Ibu yang mudah mencerna apa namanya tidak sulit. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan perkenalan modul apa namanya PPG PAI
Semoga bermanfaat agar Bapak Ibu tidak begitu tidak terkejut lah begitu. Nah, jadi setiap modul ini, oke, sedikit kembali saya bahas. Setiap modul ini Bapak Ibu, saya ingat itu habis dia selama 3 hari. Nah, habis secara pembelajarannya 2 hari. Jadi 1 hari itu dia satu modul ini ada 4 KB Bapak Ibu, kegiatan belajar. Nah, jadi hari pertama itu kita belajar kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2. Ya, sering disingkat dengan KB1, KB2. Nah, hari berikutnya itu KB3 dan KB4. Kegiatan belajar 3 dan kegiatan belajar 4. Nah, di satu modul itu berarti kita ada meresume 4. Nah, yang terakhir hari ketiganya itu kita fokus eh, tes akhir modul saja. Ya boleh dikatakan ulangan harian lah begitu. Nah, ujian modul ini. Nah, dan di situ wajib kita lulus dengan nilai minimal 70. Tidak ada ampun Bapak Ibu. Jika misalnya 65, maka kita tidak lulus. Kita wajib remedial. Ya, remedial sesuai dengan aturannya nanti perjanjian dengan dosen apa yang harus kita buat. Apakah itu nanti dalam bentuk soal ataupun misalnya kita tugas-tugas lain. Nah, semuanya sama. Jadi 10 modul itu yang saya ingat 1 bulan lebih, 1 bulan 1 minggu kalau tidak salah Bapak Ibu. Nah, nanti dosennya juga berbeda. Nah, setiap kampus nanti berbeda menerapkan. Zaman saya itu profesional 1 dosen, pedagogik 1 dosen. Jadi 10 modul itu 2 dosen. Karena kan berbeda teorinya. Profesional tentu dosen yang mengerti tentang agama. Nah, misalnya lulusannya atau jurusannya yang ruang lingkup agama. Yang profesional tentu guru-guru yang lebih memahami ke pedagogik, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.